Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan juga limpahan nikmat kepada kita semua, ya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar untuk melakukan uji homogenitas data. Langsung saja. Oh ya, untuk tujuan dari praktikum ini nantinya diharapkan mahasiswa bisa melakukan uji homogenitas data, ya. Dilakukan dalam rangka untuk memastikan apakah dua kelompok data atau lebih memiliki varian yang sama atau bersifat homogen. Nah, uji homogenitas ini dilakukan sebagai prasyarat untuk penggunaan uji T ataupun uji ANOVA. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan distribusi datanya homogen. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan distribusi datanya tidak homogen. Baik, untuk aplikasi dari uji homogenitas ini biasanya dilakukan pada penelitian eksperimental sebagai prasyarat untuk menentukan apakah akan menggunakan uji T atau uji ANOVA atau menggunakan uji alternatif lain, uji non-parametrik, ya. Misalkan dari peneliti itu menetapkan judul penelitiannya efektivitas penggunaan aromaterapi jeruk lemon untuk menurunkan nyeri pada remaja dysmenorrhea. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan skor nyeri antara sebelum pelatihan dan setelah pemberian aromaterapi? Oh, mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan redaksional ya. Saya ulangi lagi. Untuk pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan skor nyeri antara sebelum dan setelah pemberian aromaterapi? Tujuan penelitiannya sendiri adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan skor nyeri antara sebelum dan setelah pemberian aromaterapi. Uji yang akan digunakan untuk menjawab dari pertanyaan penelitian ini adalah uji T-dependent. Untuk itu, sebelum menggunakan uji T-dependent ini, perlu dipastikan apakah datanya bersifat homogen atau tidak. Jika datanya tidak bersifat homogen, maka akan menggunakan alternatif uji, yakni uji non-parametrik, misalkan dengan menggunakan uji Wilcoxon. Baik, kita langsung saja ke analisis datanya dengan menggunakan bantuan program SPSS. Maka kita akan membuka program SPSS, kemudian kita klik variable view terlebih dahulu, kita akan isi di sini. Kita isi dengan skor nyeri dysmenor. Ya. Kemudian untuk kepentingan uji homogenitas ini, maka yang kedua kita isi dengan kelompok data. Karena ini berupa kelompok atau kategori, maka kita berikan value di sini, di mana 1 ini adalah nyeri pra intervensi, yakni pemberian aromaterapi, sedangkan 2 adalah untuk nyeri post intervensi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke data view untuk melakukan input data atau entry data. Kita sudah mempersiapkan datanya terlebih dahulu, ya. Di sini ada skala nyeri pre-intervensi, skala nyeri post-intervensi, ada kelompok pre, ada kelompok post, kelompok data pre dan post. Kita akan kopikan terlebih dahulu adalah skala pre-nya. Kita perhatikan di sini ada 40 data.
atau 40 responden, kita copy, kita pastekan ke di skor nyeri. Paste. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan entry. Kita masukkan kelompok data terlebih dahulu, ya. Di mana satu itu adalah untuk data nyeri pre. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk entry lagi. Sekarang kita akan nyeri posnya. Skala nyeri pos. Copy. Kita pastekan, kita lanjutkan. Kemudian kita ambil kelompok data untuk yang posnya, di mana 2 itu adalah kode untuk nyeri pos intervensi. Kita copy, kita pastekan ke pos. Nah, kita cek. Ini akhirnya semuanya terkumpul ada 80 ya, karena kita gabungkan antara pre dan postnya. Nah, ini yang 81 ini perlu kita clearkan supaya nanti tidak ada data yang missing atau tidak terisi. Kita melakukan analyze, kita perlu untuk memastikan data yang sudah kita inputkan itu sudah sesuai dari segi jumlah dan juga dari kode yang kita masukkan juga, ya. Kemudian barulah kita melakukan analyze, kita pilih compare means, kemudian one way ANOVA. Kemudian kita pilih ya untuk dimasukkan di kolom yang sebelah kanan, kotak sebelah kanan, skor nyeri dismanner kita pindahkan, kelompok data kita masukkan ke dalam bagian factors. Kemudian kita pilih option, jangan lupa. Kemudian pilih homogeneity of variant test, ya, continue. Barulah kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output berupa nilai uji Levin-nya atau Levin statistiknya muncul di sini. Ya, kita bisa melihat nilai signifikansi Levin tesnya sebesar 0,739. Ya, nah dari sini bisa disimpulkan bahwa sifat dari data yang kita uji bersifat homogen. Karena apa? Seperti yang tadi di awal, ya, jika nilai signifikansi hasil uji homogenitas, yakni dalam hal ini menggunakan uji Levin, nilainya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen atau distribusi datanya homogen. Baik, itu tadi hasil dari analisis uji homogenitas, ya, di mana outputnya berupa hasil uji dari Levin, ya, nilai signifikansinya ini yang kita gunakan untuk menyimpulkan. Baik, untuk tutorial uji homogenitas kita rasa sudah cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.